Jericho mainnya di bawah. Jadi memang Tafzi yang lebih sering main sendirian. Dan Dominator emang gak mau ya, karena punya farm lane yang kuat teman-teman. Mereka harus ngeberatin mainnya di farm lane. Dan Lanfeng nih emang tinggal sama F1 aja, sedangkan dari Gen Mid ini lebih fleksibel lah. Bisa bantu ke atas, bisa bantu ke bawah juga. Enggak seperti Dominator Benemesis yang kemungkinan besar tuh lebih sering ini di arah farm lane dan Ryu Engine. Dan juga Gen Mid masih ada Leaping sih, biar bantuan. Starfilling Hero Lanfeng. Dan sekarang di bagian mid lane juga udah ada Zankyu. Yang sebentar lagi bakal dikasih buat clear lane di bagian mid lane. Sedangkan Gen Mid ini bakal dibikin miskin ya. Yeah. Karena emang funneling goldnya mau juga ke Zankyu. Iya, ini bakal jadi support roam di mid lane ya. Atau lebih tepatnya Gen Mid ini sebagai mid. Ya kan nantinya bakal jadi support untuk ke follow up. Kelihatan di area bawah ini juga memang Lanfeng ini bakal ke-press terus-menerus dengan range advantage yang dimiliki. Sama flow marksman ya yang dimiliki sama Sisi. Sementara dari TNX gak ada percobaan untuk ngambil buff di awal. Melihat dari Tafzi juga mainnya lebih safe. Bal juga masih bisa ngibangin masalahnya bermain dengan Charlotte. Jadi masih dari Get Run by Vitality mereka gak perlu untuk fokus ke arah Zankyu terlebih dahulu. Iya, Zankyu cukup aman sih kalau misalnya ngeliat dari sungai di apa ya dijagain ya sama Big Get Run by Vitality. Karena sebenarnya kalau misalkan mau ngejagain kayak resource tuh nggak harus ditempelin banget teman-teman, lebih mending tuh kayak ngezoning. Kayak apa dilakukan sama Gen Mid, dia cuma jalan-jalan di arah sungai, terus adanya F1 yang kurang lebih juga jalannya di sekitaran sungai ya. Cuman emang lebih berat untuk ngejagain Lanfeng dengan Living Savior. Cuman Zankyu sudah menuju ke arah top lane. Dia bergerak bersama Bal, udah punya teleport juga yang bisa dimanfaatkan untuk berpindah posisi ke bagian mid lane. Dan terlihat nih belum ada gold yang snowball, masih sama, belum ada invasi yang dilakukan juga dari kedua tim. Terlihat Sisi juga lumayan enak untuk melakukan farming. Zankyu masih bisa nge-clear camp sekaligus ngambil mid lane tanpa kehilangan satu minion. Iya, Joe juga tadi coba iseng-iseng tapi nggak dapat hadiah ya, kayak kacau sen coba dapetin dari taskbar-nya. Masih lebih cepat dari Zankyu dan kelihatan nih Zankyu sedikit lebih diunggulin ya karena ada beberapa wave yang dikasih, terutama wave-nya Gen Mid. Kalau misalnya lihat tadi juga dari Joel itu ada di atasnya Gen Mid. Memang dimiskinkan karena Zankyu ini bakal jadi priority sampai sekarang Tyrant udah spawn dan semuanya akan gerak ke area bawah. Yang dimana seharusnya dari area Dominator masih langsung nge-start aja dengan mirror dominan dibuka juga. Tidak ada smite di tangan F1. Jadi ya bakal diikhlaskan saja kata teman-teman dari Dominator Nemesis, imprintnya connect untuk menjauhkan posisinya saja. Sedangkan dari Tafzi juga langsung ngedorong Azure Golem milik Yanex. Karena ini udah bakal coba terdorong lagi, satu nomor kawari langsung di flash Ryu Engine dan Bal. Gak bakal ketolong dan nampaknya first blood tadi dapat oleh Dominator Nemesis. Power gradation masih ada dan Bal masih bertahan. Bal masih bisa selamat tapi first blood akhirnya didapatkan oleh teman-teman Dominator Nemesis. Regency langsung di outburst sama F1, masih imprint connect HL hampir saja. Masih bisa ke dodge dan satu fire big. Cukup secure oleh Lanfeng. Bal terlalu lama tadi coba ngeproksinya ya, bertahan terlalu lama. Ketika dia lihat Tyrant-nya udah beres, dia masih stay di area antara inner tower sama outer tower. Tapi Lanfeng tiba-tiba digaruk sama TNX. Solo kill begitu saja dan Zankyu juga coba untuk mencari peruntungan. Masalahnya ada 3 orang dari Dominator by Nemesis. Dia terpaksa untuk mundur. Masih bisa cabut. Lumayan seram cuma belum ada damage ya. Kita ngomongin Luna di patch sekarang lebih harus farming dulu karena udah nggak ada Evo Stone. Kalau ngomongin sakit masih sakit, masih sama ya teman-teman ya. Dan redeem code jangan lupa buat di redeem ya teman-teman ya. Ini ada DJB 5V, baca sendiri. Langsung aja ambil buat di in-game. Karena kemarin kan sempat ada yang bilang juga rookie gitu kalau misalkan ngomong Luna tuh udah nggak sakit, padahal masih sakit, masih sama banget. Bahkan kalau misalkan bikin Void Staff, Savan Red masih ada, cuma early gamenya farmingnya lebih susah. Dan sekarang bakal langsung di all in Ryu Engine, Raging Sea-nya masih ada. Dan udah ada mirror domain juga di mid lane. Lanfeng mainnya sedikit ke arah fighter ya, karena kita ngomongin dia tuh cecah. Jadi kalau misalkan mau ditabrak sama yang namanya Jing, kalau misalkan udah punya late game, udah punya spike mail, setidaknya masih bisa buat nahan damage dari arah TNX. Iya, tadi juga langsung direspon ya pakai Return of the Arm Master, kayak bonyok juga dari TNX. Mungkin itu nanti fungsinya sampai dia bisa rejoin the team fight di objektif. Dan posisinya sekarang udah bisa nge-cover dari area Zankyu. Karena pergerakan dari Lanfeng juga udah tahu tower di area bawahnya udah habis. Lanfengnya tinggal dikasih ke area mid sama ke area atas, biarin
tetap dari Lanfeng atau dari Zhangqiu-nya yang bakal makan. Iya, Zhangqiu bakal maju, langsung di Mark Tianex ya, karena Searing Step New mirror domain dibuka juga, masih ada Topzy di bagian belakang, masih mendenari sorot Tianex. Di dalam mirror domain, tapi Zhangqiu still alive, Starfilling Arrow. Stupa masih outburst dari F1 yang sempurna menyelamatkan Bigetron by Vitality. Dua orang hilang tanpa di-trade sama sekali. Sedangkan Genmit butuh dibukain map-nya. Udah ada Beauty yang bakal dibuka juga, 3 slash. Kemudian ditabrak sama Jericho and Blazing, Raging Sea-nya nggak connect, dan langsung kena imprint ternyata F1. Masih bisa nge-cover dengan Leaping Savior. Dan di set yang sama, tower bawah juga dihancurkan oleh tim Bigetron by Vitality. Biget Troopers langsung menyala. Melihat Tianex berhasil di outplay dan sayangnya dari Topzy juga. Gak connect dari Razor Cavalry-nya. Permainan in and out yang cantik dari Lanfeng dan juga Zhangqiu. Dan ada Starfilling Arrow, ingat. Tianex bisa kabur bukan berarti selamat. Dan tower di area atas berhasil dihancurkan. Dan Bigetron by Vitality masih gak mau ngambil Overlord loh. Mereka lebih pilih untuk setting trap dulu. F1 ketahuan, masih ada Leaping Savior. Masih coba ditahan, Lanfeng coba dikejar sama Topzy. Harus membuka flashnya. Didorong dari F1. Posisimu terlalu jauh F1. Tidak teman-teman yang bisa backup. Di area mid Zhangqiu. Tapi Tianex sudah buka mirror domain. Terpaksa untuk mundur. Iya, karena tadi sempat ke-cancel Raging Sea pakai imprint juga ya dari Genmit ya. Dan red buff coba untuk di-secure dulu, ada Starfilling Arrow dan lapu-lapu. Nampaknya ini menggunakan niat dari Zhangqiu untuk membuka lebih jauh lagi. Splash Foundry slash Leaping Savior, L bakal diusir, Crescent Slice juga dibuka. Di arah semak juga dari Jericho. Dan 3 slash, Jericho terlalu berani tapi imprintnya connect. Langsung di follow up, L hampir tumbang. Razor Cavalry dari Topzy dan mirror domain dibuka juga, masih ada Power Gradation. Tianex udah half HP, ada Redemption dibuka juga untuk shield. Starfilling Arrow karena Jello. Masih bisa untuk survive, minion wave juga mid lane. Di Raging Sea dikasih green soaring dragon, kena tarik, L-nya bakal ditabrak lagi juga. Dengan satu buah Power Gradation dan Topzy-nya hilang. Babun tumbang 1-1. Pukulan dibalas pukulan, tapi ada Tianex yang hampir saja hilang di tangan Zhangqiu Yono. Dan ini ngebuat satu buff biru camp milik Tianex bakal diambil sama Zhangqiu karena ya udah Tianex-nya low. Iya, dan sekarang malah Tianex meskipun udah bertukar role-nya, dia nggak dapat Azure. Mungkin dia bisa ngambil Azure milik dari Zhangqiu, cuma dari Genmit dia langsung gerak ke area bawah, coba untuk nge-protect lane bawah juga, mastiin tetap bakal menjadi miliknya Zhangqiu. Dan kita lihat dari instant replay-nya coba untuk force mid, dan selalu ketika L ngebuka Raging Sea itu outburst respon dari F1 selalu keluar. Seenggaknya untuk nge-buying time, gak ada yang bisa langsung masuk, terutama dari TNX untuk ngacak-ngacak di area backline. Dan Zhangqiu tadi nemuin momen, hampir aja dapetin TNX. Dan sekarang, Bigetron by Vitality. Perbedaan gold hanya beda 100, jadi masih neck to neck antara kedua tim ini. Cuma 10 menit tiba Shadow objektif ada di depan mata. Dan Zhangqiu masih mencari masih ada power gradation untuk nulify stun milik seorang Guan Yu, tapi outburst dibuka. Ada di arah masuk sisi langsung kena Starfilling Arrow, ditabrak lagi dan Zhangqiu menarik masuk ke belakang tanpa buff naga. Tim Bigetron by Vitality mendapatkan 3 pemain dari Dominator by Nemesis. Taran dicuri, tower pun dihancurkan, kill didapatkan oleh Bigetron by Vitality. Sekarang mid terbuka untuk mereka, wave masih ada dan Crystal yang menjadi target akan coba di end. Topzy, Valiant import tapi terlalu kuat nampaknya. Ada minion wave, coba dibadani, coba dihancurkan. 4 detik lagi, ada satu minion wave di area mid. Bigetron by Vitality mengamankan game ketiga. 2-1 for Bigetron by Vitality. Satu momen membuat mereka bisa kembali mengamankan game yang ketiga. Beneran kalah nggak tuh game ketiganya? Wah, Memang Loh kok
memang saya sudah bilang. Oh. Sebagai by data. By data. By data. Gak by data juga sih. El kemarin juga pas di interview bilang gitu. Gak tahu kenapa kita game ketiga juga kalah. Iya, L juga Karena ya. bukan curse itu, maksudnya kayak dari Oh.